Hai, perkenalkan namaku Diana Nurul Aini. Aku biasa dipanggil Diana. Sekolahku di SMK Negeri 9 Semarang. Jurusan yang kuambil yaitu MPLB atau biasa dikenal dengan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Oke, pada hari ini aku akan menganalisis data dari jajanan tradisional. Apa itu analisis data? Analisis data merupakan proses penyelidikan data untuk mendapatkan wawasan yang bermanfaat, yakni melibatkan penggunaan berbagai teknik dan alat untuk mengidentifikasi berbagai pola, tren, dan informasi penting dalam data. Sebelum aku memulai menganalisa data untuk sebuah peluang usaha, pasti kalian penasaran nih, jajanan tradisional apa yang akan aku pilih? Jadi, aku memilih kue putu. Kenapa sih aku memilih kue putu? Karena aku menyukai kue putu. Selain dari rasanya yang lembut dan manis, ada hal unik yang menarik juga dari kue putu. Simak yuk penjelasannya. Pasti dari beberapa dari kalian ada yang belum tahu kan bagaimana sejarah dari kue putu. Oke, jadi kue ini sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu di masa dinasti Ming. Dulunya, kue ini disebut Xianwei Xianglong, yaitu kue dari tepung beras yang diisi kacang hijau lembut yang dimasak dalam cetakan bambu. Sedangkan berkembangnya zaman sehingga disebut putu, kue putu diperkirakan masuk di Indonesia bersamaan dengan banyaknya imigran dari Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk berdagang. Salah seorang di antaranya adalah Laksamana Cheng Ho, yang sempat singgah di sejumlah wilayah selama berada di tanah air. Di Indonesia, kue putu mengalami sedikit modifikasi. Jika di Tiongkok, isian kue ini adalah kacang hijau. Orang Nusantara menggantinya dengan gula Jawa. Disesuaikan dengan bahan-bahan yang ada, bahkan untuk memperkuat aroma, kue putu khas Indonesia juga diberi aroma pandan dan pewarna. Lalu, apa sih yang membuat kue putu ini memiliki keunikan yang menarik? Jika penjual bakso biasa memberi tanda dengan denting mangkok yang beradu dengan sendok, tukang siomay dengan kantongan bambunya. Lalu, bagaimana penjual kue putu memberitahu pelanggannya? Cara penjual kue putu memanggil pelanggan sangatlah khas, yakni seperti peluit yang melengking tinggi, seolah suara tangisan yang pilu. Yap, tentu saja dengan suara peluitnya yang khas, melengking mirip tangisan. Kue putu sendiri juga memiliki ciri khas, yaitu mengapa penjual kue putu menggunakan suara tangisan melengking sebagai sarana memanggil pelanggan. Selain menjadi semacam identitas, suara tersebut berkaitan erat dengan bagaimana kue putu dibuat. Perlu kamu tahu, kue putu dimatangkan dengan cara dikukus atau diuap. Caranya unik. Adonan yang diletakkan pada selongsong bambu diletakkan pada lubang yang bawahnya berisi air mendidih, sehingga uap air yang panas keluar dari lubang tersebut. Nah, selain untuk mematangkan kue, uap air juga dialirkan pada semacam cerobong yang dibuat sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan bunyi melengking seperti peluit atau tangisan orang. Dulu, suara melengking ini menandakan kue sudah matang, mirip panci presto ya kalau sekarang. Begitulah sejarah singkat mengenai kue putu. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen analisis data kue putu. Untuk menganalisis sebuah data, saya menggunakan aplikasi yaitu Google Trends. Tetapi Google Trends ini tidak harus mendownload di handphone atau di laptop kita. Bisa kita menggunakannya melalui web, yaitu di Google, ketik saja Google Trends lalu akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, kita bisa memasukkan di kolom jelajah yaitu kata kunci atau suatu yang ingin kita analisis atau kita cari. Contohnya yang saya cari yaitu kue putu. Setelah kita memasukkan kata kunci, di situ pasti akan memunculkan beberapa opsi. Jadi kita baca mana yang sesuai dengan apa yang kita cari.
Setelah itu akan muncul kurva mengenai minat seiring waktu. Kita juga dapat mengcustom penelitian dari beberapa jam terakhir, bahkan beberapa hari yang lalu juga. Nah, dalam pemilihan ada 4 jam terakhir, sehari terakhir, bahkan 7 hari terakhir. Nah, dari pilihan tersebut, teman-teman bisa memilih salah satu dari opsi tersebut. Kalau rekomendasi dari saya, lebih baik dari 7 hari terakhir, karena ini bisa dikatakan baru-baru ini dan beberapa hari sebelumnya. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui data minat seiring waktu dalam 7 hari terakhir? Caranya bisa diklik atau ketuk pada garis tabel yang ada pada layar. Nah, setelah kita klik, di situ nanti akan memunculkan tanggal, tahun, waktu dari data kue putu. Dan juga ada total peminatan dari kue putu dari hari tersebut. Selain itu, kita dapat mengetahui kapan penyusutan dan peningkatan minat dari kue putu dalam 7 hari terakhir tersebut. Nah, pada data yang diberikan oleh Google Trends di layar, pada tanggal 25 September 2023, kue putu dicari sebanyak 60 kali oleh orang yang berminat dengan kue putu. Lalu, masih dengan di tanggal yang sama, namun berbeda jam, yaitu pukul 3, kue putu mengalami penurunan dari 60 menjadi 48. Di hari selanjutnya, pada tanggal 26 September 2023, kue putu ternyata mengalami peningkatan sebanyak 65 dari sebelumnya 48 kali minat pencarian yang diperoleh. Nah, selanjutnya dari data Google Trends tersebut menunjukkan bahwa kue putu banyak dicari atau diminati di daerah Pulau Jawa. Setelah itu juga terdapat kolom yang memunculkan topik terkait mengenai jajanan tradisional dan yang memungkinkan topik tersebut lebih banyak dicari dan meningkat dari kue putu. Salah satunya seperti kue jongkong, kue rabi, suku Ambon, dan kue bulan. Langkah selanjutnya, kita bisa kembali pada Google untuk mencari atau menelusuri apakah sudah banyak dan ada yang berjualan kue putu di sekitar kita atau lokasi terdekat kita. Caranya, kita bisa masukkan kata kunci dengan penjual kue putu terdekat atau penjual kue putu yang ada di kota kalian. Setelah itu kita tunggu dan hasilnya ternyata hanya memunculkan satu pilihan teratas. Biasanya sih terdapat beberapa pilihan jika sudah ada yang banyak berjualan di lokasi terdekat kita. Sekarang, aku akan sedikit menjelaskan mengenai mengapa analisis data bisa menjadi peluang usaha. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang belum tahu mengapa sih kok analisis data bisa menjadi peluang usaha. Jadi begini teman-teman. Suatu analisis data penting bagi seseorang yang ingin memulai usahanya karena kita bisa menjadi tahu tren, pola, bahkan inovasi yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut. Jadi, setelah kita menganalisis data, kita bisa menyimpulkan bahwa di sekitar kita ada yang sudah melakukan penjualan produk tersebut atau belum. Dan pastinya kita akan mengetahui adakah pesaing bisnis yang sama dengan produk kita. Dari Google Trends, kita bisa melihat bagaimana perkembangan di sepanjang hari atau beberapa jam terakhir dari suatu produk atau yang saya analisis tadi, yaitu sebuah jajanan tradisional. Dari hasil analisis data yang telah saya lakukan dengan bantuan hasil dari Google Trends dan penelusuran dari Google, dapat disimpulkan bahwa kue putu bisa menjadi peluang usaha.
karena ternyata di lokasi sekitar saya masih sedikit yang menjual kue putu. Bahkan lokasinya pun jauh dari rumah. Harga kue putu juga cukup terjangkau, yaitu sekitar 1.000 sampai 2.000 per bijinya. Lalu cara membuat kue putu juga mudah serta sudah ada banyak tutorial dan resep untuk membuat kue putu. Oke, selesai sudah menganalisis data yang saya buat. Data juga merupakan aset berharga yang mampu mengubah cara kita berpikir, berbisnis, dan hidup. Dalam bisnis, data memungkinkan kita untuk mengenali peluang, meminimalkan resiko, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dalam kehidupan sehari-hari kita, data membantu kita membuat keputusan yang lebih terinformasi, dari pemilihan produk yang sesuai hingga perencanaan perjalanan. Namun, dengan kekuatan data juga datang tanggung jawab besar terkait privasi dan etika. Jadi, mari kita gunakan data dengan bijaksana, melindungi privasi, dan terus memanfaatkannya untuk menciptakan peluang yang lebih baik untuk kita semua. Tidak ada negara yang memiliki ragam kuliner sekaya kita. Bermacam hidangan Nusantara menjadi cerminan bagi kita. Keragaman yang bukan hanya di alam, tapi juga pada manusia, riwayat budaya, agama, politik, hingga kisah menakutkan di masa silam, semua berperan besar di setiap cita rasa kuliner Nusantara. Ayo, kita telusuri jejaknya lebih lanjut. Paham dan tidak akan lihat dari untuk seseorang yang ingin memulai yang mencari bisa peluang bisnis kan bombastic side eye, criminal offensive side eye. Sebelum aku memulai menganalisa data untuk sebuah peluang usaha, pasti Ketawa kalian? Pikir lucu? Ya? Hah? aduh kacau kali. Mengapa sih aku analisis data ini? Ya, karena ada tugas dari PJBL 1. Tapi bohong. Bercanda. Budaya, agama, politik, hingga kisah dari kue putu akan Jadi, aku akan menjelaskan sedikit. Ih, wibu.